Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang mafahim Nahdlatul Ulama, tentunya banyak hal yang harus kita ketahui tentang Nahdlatul Ulama. Seperti halnya bagaimana Nahdlatul Ulama bisa berdiri. Sebelum kita mengetahui lebih banyak tentang bagaimana Nahdlatul Ulama berdiri, alangkah baiknya kita mengetahui makna dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nahdlatul Ulama berasal dari dua kata bahasa Arab yang yaitu Nahdlatun dan Ulama. Nahdlatun yang berarti kebangkitan dan ulama yang berarti ulama itu sendiri. Maka dari itu, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama untuk melakukan kebangkitan umat Islam secara permanen. Nahdlatul Ulama didirikan sebagai respon terhadap munculnya aliran-aliran sesat yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara, seperti Wahabi, Syiah, dan aliran kebatinan. Kekalahan Syarif Hussein oleh Abdul Aziz bin Saud bin Hijaz yang diikuti dengan penerapan larangan praktik bermadzhab dan pengusiran ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga menjadi salah satu faktor kenapa Nahdlatul Ulama harus didirikan. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk mengirim utusan Komite Hijaz ke Muktamar Dunia Islam di Mekah untuk memperjuangkan pemahaman syariat dengan mengikuti 4 madzhab dan mencegah perusakan situs-situs suci. Tokoh-tokoh yang terlibat penting dalam pendirian Nahdlatul Ulama diantaranya adalah Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari yang memberikan restu Komite Hijaz dan menulis Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Tokoh yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yaitu yang menuliskan dan mengundang ulama untuk Komite Hijaz. Dan yang ketiga adalah Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, yaitu yang mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Apa sih nilai yang harus dipegang teguh oleh warga Nahdlatul Ulama? Nilai yang harus dipegang teguh oleh warga Nahdliyin adalah Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Qonun Asasi NU adalah tuntunan dan pedoman yang harus dipegang teguh oleh warga Nahdlatul Ulama ketika menghadapi berbagai problem dan cobaan. Inti isi dari Qonun Asasi Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari adalah mengajak seluruh umat Islam untuk bersatu dan tidak bercerai-berai, mengingatkan para ulama bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar untuk mengajak umat kepada Allah dengan mengerjakan akidah yang sahih dan ilmu yang bersambung hingga Rasulullah. Dan yang ketiga adalah mengajak seluruh ulama dan para pengikutnya untuk memasukkan diri dalam organisasi Nahdlatul Ulama beserta alasannya. Dan di dalam Qonun Asasi Nahdlatul Ulama juga ditegaskan bahwa kewajiban orang awam untuk mengikuti ulama sebagai penentu kebijakan dan pembimbing umat. Ada sebuah istilah yaitu kebaikan senantiasa berada di antara dua kutub keburukan, yang berarti NU didirikan untuk menghadapi aliran-aliran yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah seperti Wahabi yang ekstrim dalam purifikasi dan aliran kebatinan yang menolak syariat, sehingga posisi NU adalah jalan tengah yang benar di antara ekstremitas dua kutub keburukan. Dengan adanya istilah tersebut akan mempengaruhi dari karakteristik cara berpikir Nahdlatul Ulama. Karakteristik pikir atau fikroh Nahdlatul Ulama meliputi fikroh tawasutiyah, fikroh tasamiyah, fikroh islahiyah, fikroh tatawuriyah, dan fikroh manhajiyah. Fikroh tawasutiyah yaitu pola pikir moderat yang bersifat tawazun dan i'tidal. Sedangkan fikroh tasamiyah yaitu pola pikir toleransi, menghargai perbedaan dan furu'iyah. Sedangkan fikroh islahiyah adalah pola pikir reformasi atau perbaikan, senantiasa mengupayakan perbaikan. Sedangkan fikroh tatawuriyah adalah pola pikir dinamis atau pengembangan yang bersifat adaptif. Sedangkan fikroh manhajiyah adalah pola pikir metodologis menggunakan kerangka atau metodologi yang jelas dan baku dalam setiap pengambilan keputusan. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.